Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12. Pada hari ini kita akan membahas KD bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Berbicara masalah keragaman, tentu sudah menjadi sunnatullah atau hukum Allah yang telah menciptakan berbagai macam bentuk ciptaannya dengan beragam, berbeda-beda, dan tidak ada yang sama. Allah ciptakan manusia dari berbagai macam ras, suku, budaya, bangsa, bentuk tubuh, warna kulit, dan bahkan dengan pemikiran yang berbeda-beda, supaya kita semakin menyadari betapa kuasanya Allah. Dan Allah ingin menguji bagaimana sikap kita terhadap keragaman yang telah Allah ciptakan. Dengan bersikap demokratis, kita akan dapat menerima keragaman yang Allah ciptakan dan akan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dari keragaman tersebut. Walaupun istilah demokrasi bukan berasal dari Islam, namun demokrasi bisa menjadi baik dan bahkan bisa menjadi tidak bertentangan dengan syariat Islam jikalau kaidah-kaidah syura yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sejalan dengan syariat Islam dimasukkan ke dalam demokrasi. Mari bersama-sama kita perhatikan Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kandungan pokok dari ayat tersebut. Yang pertama, karena sifat Rahman dan Rahim Allah menjadikan Nabi Muhammad memiliki sikap lemah lembut. Sungguh beruntung kita mempunyai uswatun hasanah yang seperti Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya akhlak beliau, terhadap kesalahan yang seperti apapun, beliau tetap lemah lembut terhadap orang itu. Dan yang kedua, kebalikan dari sikap lemah lembut, kasar, dan keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan bersifat keras hati. Yang ketiga, anjuran untuk memaafkan orang lain dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, hasil dari keputusan musyawarah harus dilaksanakan dengan bertawakal kepada Allah. Sedangkan pesan yang terkandung ketika dalam melaksanakan musyawarah, yang pertama, sikap yang harus diterapkan dalam melaksanakan musyawarah. Bersikap lemah lembut, tidak berkata kasar, tidak keras hati, menerima pendapat orang lain yang lebih baik daripada pendapat kita. Dan yang kedua, sikap yang harus diterapkan setelah melaksanakan musyawarah, yaitu saling memaafkan antar peserta musyawarah, baik itu terhadap pendapat yang ditolak maupun semua kesalahan dari peserta musyawarah. Dan bertawakal kepada Allah, melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan sebaik-baiknya dan berdoa kepada Allah supaya Allah meridhoi hasil musyawarah. Quran Surah Ali Imran ayat 159 menjelaskan kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Meskipun dalam keadaan genting,
seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Rasulullah adalah orang yang sangat suka sekali bermusyawarah. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah qala, ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan di ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di antara contoh yang pernah Rasulullah lakukan ketika bermusyawarah. Di antaranya seperti musyawarah yang beliau lakukan dengan para sahabat mengenai strategi perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka bermusyawarah ketika hendak menentukan posisi beliau saat itu. Pada akhirnya, Al-Munzir ibnu Amr mengisyaratkan atau mengusulkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapan kaum muslimin atau di hadapan pasukan kaum muslimin. Nabi juga melaksanakan musyawarah sebelum perang Uhud. Apakah beliau tetap berada di Madinah atau keluar menyambut kedatangan musuh? Maka sebagian besar dari mereka mengusulkan agar semuanya berangkat menghadapi mereka. Lalu Nabi berangkat bersama pasukannya menuju ke arah musuh-musuhnya berada. Nabi juga melaksanakan musyawarah dalam perang Khandaq. Apakah berdamai dengan golongan yang bersekutu dengan memberikan sepertiga dari hasil buah-buahan Madinah pada tahun itu? Usul itu ditolak oleh dua orang yang bernama Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya Nabi menuruti pendapat mereka. Dan Nabi juga bermusyawarah dalam perjanjian Hudaybiyah. Apakah sebaiknya beliau bersama kaum muslimin menyerang orang-orang musyrik? Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya kita datang bukan untuk berperang, melainkan kita datang untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian Nabi memperkenankan pendapat Abu Bakar itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh musyawarah yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Di antara mengapa pentingnya musyawarah, yang pertama, permasalahan yang sulit akan menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang yang banyak dan ahli. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama terhadap masalah yang berhubungan dengan orang banyak. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.